Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 609. Tepat ketika Feng Qi sedang melakukan proses akhir. Tiba-tiba, belasan orang bergegas masuk dari luar bangsal. Ada pria dan wanita, dan pakaian yang mereka kenakan semuanya bernilai banyak uang. Dan orang-orang ini adalah teman di lingkaran Feng Qi. Tipikal playboy yang mengandalkan harta peninggalan keluarganya dan menghabiskan waktu sepanjang hari memiliki reputasi tertentu di negara baru. Jangan bilang, aku menemui banyak masalah hari ini dan dipukuli. Kata Feng Qi dengan gigi terkatup. Tidak mungkin, Paman Feng adalah orang kedua di masyarakat Qinglong, dan ada seseorang yang berani menyerangmu. Kata seorang wanita yang mengenakan atasan berpotongan rendah. Namanya Wu Sueling. Keluarga Wu dianggap sangat kaya di Selandia Baru, dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Kelompok orang itu baru di sini dan tidak tahu betapa terkenalnya klub naga biru, jadi bukan hanya aku, tapi ayahku dan anak buahnya juga dipukuli. Wu Sueling tampak terkejut. Di negara baru, jika Anda berani menyerang Wu Qiguang, itu akan menjadi kejahatan besar. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kamu tidak akan membiarkannya begitu saja. Ini tidak seperti karaktermu. Bagaimana mungkin menyerah begitu saja? Mata indah Feng Qi berkata dengan dingin. Saat aku pergi tadi, ayahku tidak datang ke rumah sakit, tapi pergi ke Paman Lu untuk meminta bantuan. Sepertinya mereka sudah bertemu sekarang dan mengirimkan tenaga untuk membalas dendam. Lalu apa rencanamu untuk tinggal di sini untuk memulihkan diri? Feng Sueling bertanya. Bagaimana mungkin? Jika kamu berani memukul wajahku, Feng Qi, aku harus mendapatkannya kembali darinya. Kiki, apapun yang ingin kamu lakukan, katakan saja halo dan kami tidak akan samar-samar. Benar, di daerah kecil Sinuo ini, jika kamu berani menindas adikku Qi, kamu hanya mencari kematian. Aku harus memberinya warna hari ini. Aku sudah selesai membalutnya sekarang. Ayo pergi ke hotel sekarang. Aku ingin orang itu berlutut di tanah dan memohon padaku seperti anjing. Oke, mobil kita ada di luar, ayo kita berangkat. Pergi sekarang. Melihat Feng Qi hendak pergi, perawat kecil itu segera berkata. Nona, lukamu masih perlu diobati. Sayang sekali, jangan tunda aku untuk membunuh seseorang. Di luar rumah sakit, belasan mobil sport mewah diparkir. Setelah beberapa orang masuk, mereka menginjak pedal gas. Pergilah menuju Sands Hotel dan bergegas ke sana. Ketika sekelompok orang turun dari bus di Sands Hotel, mereka kebetulan melihat kereta Qinglong Hui dan mereka semua berhenti di sini. Kiki, sepertinya ayahmu dan yang lainnya sudah ada di sini. Wu Sueling tersenyum. Ini memang klub Qinglong yang terkenal. Melihat pertempuran ini, setidaknya pasti ada lebih dari 100 orang. Dengan kekuatan klub Qinglong, lebih dari 100 orang ada di sini. Ini hanya operasi rutin. Jangan membuat keributan. Oke, sekarang bukan waktunya ngobrol, ikutlah denganku, aku harus berurusan dengan orang itu sendiri. Feng Qi mendengus dingin. Bagus. Melihat Feng Qi dan kelompoknya, mereka bergegas-bergegas. Semua orang di hotel terkejut. Orang-orang dari masyarakat Qinglong telah naik, dan sekarang Feng Qi telah membawa orang ke sini lagi. Bahkan jika anak itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Inilah kekuatan masyarakat naga biru. Sekelompok orang naik lift, dan wajah Feng Qi dipenuhi dengan cibiran. Dia sudah membayangkan adegan anak laki-laki itu dipukuli sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah keluar dari lift, rombongan berjalan menuju kamar 802 dengan tergesa-gesa. Kaki, aku sering menginap di toko ini. Belok dari depan dan kamu akan menemukan 802. Bagus. Sialan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kamu berani menindas adikku Qi, aku akan menghajarnya sampai mati. Aku bahkan membawa pisau. Aku harus memberinya beberapa pisau nanti agar aku bisa melampiaskan amarahku pada saudari Qi. Lebih dari selusin orang berjalan dengan marah. Tapi begitu mereka berbelok di tikungan, semua orang tercengang. Sepertinya ada paku di bawah kakimu dan kamu tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Mengapa semua orang dari klub Qinglong berlutut? Dan ini termasuk presiden mereka. Semua orang dari klub Qinglong berlutut di depan pintu kamar. Feng Qiguang hendak memotong lengannya dan bersiap untuk meminta maaf ketika dia tiba-tiba mendengar suara datang dari sudut. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang datang sebenarnya adalah putrinya. Dan mereka masih memegang pisau di tangan mereka. Feng Qi dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan rambut mereka terangkat. Dalam kesan mereka, orang yang berlutut di sini pastilah pria sialan itu. Kenapa dia bisa menjadi masyarakat Qinglong sekarang? Ini tidak bisa dilakukan. Feng Qiguang, sepertinya putrimu ingin membalas dendam padaku. Su Chen berkata dengan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Feng Qiguang segera berdiri dan menghampiri Feng Qi dengan marah. Patah. Tamparan yang sangat tajam langsung mengenai wajah Feng Qi. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan, beraninya kamu tidak menghormati Tuan Su dan tidak berlutut untuk meminta maaf. Lebih dari selusin generasi kedua yang kaya semuanya bingung. Ju,
Kamu sebenarnya meminta putrimu untuk berlutut dan meminta maaf. Ayah, kenapa kamu memukulku? Yang dibuli jelas-jelas aku. Karena Tuan Su adalah seseorang yang Qinglong tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Masyarakat Qinglong adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Kepala semua orang berdengung. Green Dragon Society adalah geng terbesar di Selandia Baru. Jika Anda bahkan tidak mampu menyinggung perasaan mereka, seberapa kuat pihak lain tersebut? Tanda seru. Saya akan memberi Anda waktu 3 detik untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Su, jika tidak, Anda akan menjadi musuh masyarakat Qinglong kami. Musuh masyarakat naga biru. Lebih dari selusin orang kaya generasi kedua menghirup udara dingin. Bahkan jika mereka memiliki kekayaan besar, mereka tidak berani menjadi musuh masyarakat Qinglong dengan mudah. Tanpa berpikir panjang, selusin orang kaya generasi kedua itu semuanya berlutut. Meski kepalaku berantakan, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Lu Sanchuan telah berbicara, jadi tidak perlu mengetahui alasannya. Berlututlah dan hanya itu. Bang bang bang. Serangkaian lebih dari selusin orang bersujud untuk meminta maaf kepada Su Chen. Lu Sanchuan. Si kecil ada di sini. Kamu bisa menangani orang-orang ini sendiri dan membiarkan mereka meningkatkan ingatan mereka. Saya mengerti, Tuan Su. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kembalilah dan selesaikan sendiri. Jangan ganggu istirahatku di sini. Ya, Tuan Su. Ayo pergi dari sini dan jangan ganggu istirahat Anda. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 100 orang dari klub Qinglong dievakuasi. Patriark Xuanyuan datang dan bertanya. Tuan, orang-orang ini telah menyinggung Yang Mulia, apakah Anda membiarkan mereka pergi begitu saja? Saya sudah menikah. Saya harus belajar menjadi baik di masa depan. Menjadi terlalu pembunuh bukanlah hal yang baik. Leluhur Xuanyuan tertegun sejenak, lalu dia juga tertawa. Meskipun majikannya baru saja menikah, saya jamin majikannya akan menjadi ayah yang baik di masa depan. Su Chen tersenyum dan berkata, oke, kamu harus pergi dan istirahat. Ada hal lain yang harus aku lakukan besok. Keselamatan Ruohan akan diserahkan padamu. Jangan khawatir, Tuan, meskipun saya mempertaruhkan nyawa saya tidak akan membiarkan orang lain menyakiti majikan saya. Bab 610. Lin Ruohan tidak segera membuka matanya. Sebaliknya, dia malah memeluk Su Chen, seperti anak kucing yang malas. Bangunlah, matahari menyinari pantatmu. Ya. Lin Ruohan berdiri dan meregangkan pinggangnya. Rambutnya acak-acakan dan lekuk tubuhnya yang indah terlihat, membentuk gambar yang indah melawan sinar matahari di luar jendela. Setelah sekadar menyegarkan diri dan berdandan, mereka berdua turun, siap untuk makan. Kemudian mereka bertindak secara mandiri. Setelah apa yang terjadi tadi malam, semua orang di Sands Hotel memandang Su Chen secara berbeda. Dia sendirian mengalahkan semua orang di klub Qinglong. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tapi Su Chen tidak terlalu peduli. Dia makan bersama Lin Ruohan dengan damai dan tidak terlalu peduli dengan hal lain. Saudara Chen, aku pergi. Setelah makan, Lin Ruohan melambai di dalam mobil, bersiap bertemu beberapa klien untuk membicarakan proyek pulau buatan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani, telepon saja aku. Saya mengerti, Saudara Chen, mohon perhatikan juga keselamatan Anda. Bagus. Setelah Lin Ruohan pergi, mobil Cao Mengde juga tiba. Bersiaplah untuk mengirim Su Chen ke sana. Di dalam istana kepresidenan Selandia Baru. Kakak ipar, semua urusan tindak lanjutnya sudah siap, kamu bisa langsung ke sana. Kata Chen Zonglong. Saudaraku, itu semua berkatmu. Kalau tidak, dengan kemampuanku, aku mungkin tidak bisa membalas dendam ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seng Wei adalah keponakanku. Sebagai pamannya, jika hal seperti ini terjadi, aku akan menanganinya secara alami. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Li Xinghai berkata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar. Untuk berjaga-jaga, aku akan mengirim 2 orang untuk pergi bersamamu. Ini akan membuatnya lebih aman. Kirimkan seseorang untuk pergi bersamaku. Chen Zonglong mengangguk dan membawa Li Xinghai ke ruang belakang. Di ruang Zen bagian dalam, ada 2 orang duduk, mengenakan jubah 2 warna, 1 hitam dan 1 putih. Kedua orang itu tampak kuyu, dan hanya dari wajah mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua orang ini setidaknya berusia lebih dari 100 tahun. Dia adalah monster tua yang luar biasa. Ini Tuan Mo Baoren dan Tuan Zhang Zuodong. Melihat kedua orang itu duduk bersila, Li Xinghai tampak ngeri. Keduanya adalah penjaga surgawi negara baru, dan mereka berdua adalah penguasa alam ilahi yang telah lama berdiri. Meskipun saya sudah mengetahui keberadaan mereka sejak lama, saya belum pernah melihat mereka secara langsung. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Li Xinghai, putra kedua dari keluarga Li, ingin menyampaikan salamku kepada kedua tuan ini. Kami telah hidup mengasingkan diri selama 10 tahun dan telah menjaga keamanan negara baru. Namun, kami tidak menyangka akan muncul pencuri dan berani menantang keagungan negara baru. Kami berdua juga ingin melihat orang itu. Apa yang mampu dia lakukan?
Pembicaranya adalah lelaki tua berkulit putih, Zhang Zuodong, dan ketika dia berbicara, Chen Zonglong dan Li Xinghai sama-sama merasakan gelombang kekuatan spiritual dilepaskan, membuat kepala mereka membeku dan kehilangan kemampuan berpikir. Keduanya saling memandang dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa alam dewa akan berada dalam situasi yang begitu menakutkan. Ini seperti makhluk surgawi. Dua tuan surgawi, nama pria itu adalah Su Chen. Dia membunuh putraku di Tiongkok. Hari ini, aku mengundang kalian berdua untuk menemaniku keluar gunung untuk menemui pencuri itu. Bawa kami ke sana. Oke, aku akan membawa dua guru surgawi ke sana sekarang. Setelah menerima Su Chen di hotel, Cao Mengde berkendara menuju tempat yang telah disepakati. Sekitar 2 jam kemudian, mobil melaju ke hutan belantara. Di depannya berdiri beberapa rumah tinggi, namun terlihat agak bobrok. Ada tembok di luar, dan entah kegunaannya. Tuan Su, itu adalah pangkalan militer kerajaan baru, dan orang yang akan menangani penyerahan itu bersama kami adalah Menteri Pertahanan mereka Li Xinghai. Semua orang sama saja, kata Su Chen, bersandar di kursi penumpang dan menutup mata untuk beristirahat. Cao Mengde menyeka keringat dingin di dahinya saat mengemudi. Dilihat dari sikap Su Chen, dia benar-benar tidak menganggap serius Xin Guo. Tuan Su, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Katakan saja, lebih dari separuh penduduk Selandia Baru adalah orang Tionghoa. Jika ingin mengambil tindakan, Anda harus berhati-hati. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata? Cao Mengde tidak mengatakan apapun, tapi dia memberikan jawabannya di dalam hatinya. Memang sangat mirip. Karena Tuan Su tahu bagaimana menghadapinya, akulah yang terlalu banyak bicara, kata Cao Mengde sambil tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk pangkalan militer. Ada lebih dari selusin orang dengan senjata dan amunisi berdiri di dalam, semuanya menunggu Su Chen datang. Cao Mengde tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan hidupnya. Dengan identitas mereka di sini, meskipun mereka memiliki 100 keberanian, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada diri mereka sendiri. Setelah turun dari mobil, Su Chen meliriknya. Selusin penjaga semuanya adalah orang biasa yang datang ke sini untuk melakukan pekerjaan pertahanan. Tapi selain Li Xinghai, masih ada dua lelaki tua yang berdiri. Dari fluktuasi mental yang memancar dari mereka, Su Chen menilai bahwa mereka seharusnya telah mencapai alam dewa. Setelah turun dari mobil, Li Xinghai melihat sekilas Su Chen, dan kemarahan di hatinya membara seperti nyala api. Namun dia juga tahu bahwa statusnya istimewa, dan masalah ini harus ditangani secara bisnis. Paling tidak, kita harus menunggu sampai Cao Mengde pergi sebelum mengambil tindakan. Tuan Cao, Anda benar-benar tepat waktu. Li Xinghai berjalan mendekat dan berkata secara simbolis. Jenderal Li, saya sudah mengirim orangnya. Saya tidak akan peduli dengan sisanya. Yang paling ingin dilakukan Cao Mengde sekarang adalah pergi dari sini. Karena tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dilakukan Su Chen setelah beberapa saat. Haha, Tuan Cao bercanda, serahkan saja pada kami. Cao Mengde mengangguk berulang kali dan kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Li Xinghai. Di pangkalan militer besar, selusin penjaga mengarahkan senjatanya ke Su Chen. Selama Li Xinghai memberi perintah, mereka akan mengambil tindakan. Tapi Li Xinghai juga tahu bahwa tidak mungkin membunuh Su Chen dengan cara ini. Jadi dia tidak menyia-nyiakan usahanya untuk melakukan hal bodoh. Li Xinghai, apa yang terjadi? Tidak ada gejolak mental di tubuh anak ini. Dia jelas orang biasa. Apakah kamu bercanda dengan kami berdua? Zhang Zuodong mengangkat lengan bajunya dan mendengus dingin. Tuan Zhang, Anda salah paham. Anak ini memang jahat, tapi jangan khawatir, kami telah menyiapkan hadiah besar untuknya hari ini. Anda dapat dengan mudah menyingkirkannya tanpa Anda mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Li Xinghai membawa Zhang Zuodong dan Mo Baoren ke dalam mobil dan bersiap untuk membawa mereka berdua pergi. Dan para prajurit itu saling memandang dengan kaget. Mereka semua ditangkap, tapi beberapa dari Anda pergi. Para prajurit ini tidak akan pernah tahu sampai mereka mati bahwa mereka telah menjadi korban. Menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil, Li Xinghai menertawakan Su Chen. Su Chen, bukankah kamu sangat kuat? Lihatlah hadiah yang telah kami siapkan untukmu. Li Xinghai menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Pada saat itulah Su Chen mendengar suara yang tidak biasa. Tiba-tiba, cahaya merah putih terbang dari langit jauh. Bom nuklir. Bab 611. Dia melihat cahaya merah dan putih terbang dari belakangnya. Su Chen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Bom nuklir SS-6 buatan Amerika ini sebenarnya dibeli oleh Selandia Baru. Membeli kontrak berjangka seperti ini, orang Selandia Baru benar-benar punya masalah dengan otak mereka. Ya Tuhan, itu bom nuklir. Bagaimana benda seperti ini bisa terbang? Para prajurit di pangkalan militer semuanya ketakutan setengah mati. Benda sialan ini, selama jatuh, tidak ada yang bisa lari. Wei Otet Kanko. Meski mereka sudah mengetahui kekuatan bom nuklir, keinginan kuat mereka untuk bertahan hidup tetap mendorong mereka untuk berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Su Chen berdiri di sana, tidak bergerak, dan tato hitam yang tersembunyi di belakang punggungnya menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam, seperti asap tebal, mengelilingi Su Chen di dalam.
Setelah itu, seluruh orang menghilang di tempatnya seolah-olah dia langsung bergerak. Mengemudi keluar dari pangkalan militer yang ditinggalkan, Li Xinghai berhenti 1 kilometer jauhnya. Melihat awan jamur yang naik ke langit, Li Xinghai menunjukkan senyuman yang dalam di wajahnya. Su Chen, bukankah kamu sangat kuat? Pada akhirnya, kamu tidak akan bisa lolos dari bom nuklir. Apa yang kamu lakukan terlalu kekanak-kanakan. Kamu sebenarnya membuang-buang bom nuklir untuk mengebom orang biasa yang tidak memiliki gejolak mental. Meskipun Zhang Zuodong adalah eksistensi yang terlepas dari objek eksternal, dia juga tidak puas dengan perilaku boros dan boros ini. Zhang Tianxi, kamu tidak tahu apa-apa. Su Chen adalah orang yang sangat jahat. Meskipun dia tidak memiliki fluktuasi mental apapun di tubuhnya, dia memiliki kemampuan untuk membunuh tuan di alam dewa. Inilah yang dilihat keponakanku dengan matanya sendiri. Itu benar-benar salah. Li Xinghai menjelaskan. Menurutku, kamu hanya mencoba menjadi misterius. Mo Baoren mendengus dingin, melihat usianya, dia baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lelucon yang luar biasa. Itulah mengapa saya mengatakan dia jahat, jadi saya menggunakan metode teraman untuk membunuhnya dengan bom nuklir. Saya hanya kehilangan sejumlah uang dan nyawa manusia yang tidak signifikan. Oke, itu saja. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ayo kembali, kata Zhang Zuodong. Saya tahu, Tuan Zhang. Ketika Li Xinghai kembali, dia menemukan bahwa hari sudah sore. Melihat mereka kembali, Chen Zhonglai berdiri dan berkata, bagaimana keadaannya? Saudaraku, ini telah diselesaikan dengan sempurna. Dia terbunuh oleh bom nuklir. Ya, sekarang aku telah membalaskan dendam keponakanku. Terima kasih kepada kakak atas bantuanmu dalam masalah ini, kalau tidak aku tidak akan bisa membalas dendam. Mudah untuk membicarakannya. Chen Zhonglong tersenyum dan berkata, dua orang tua, Anda telah banyak membantu kami. Anda akan menerimanya dengan baik nanti. Saya memiliki tamu asing untuk diterima di sana. Saya harus menghadapinya. Saya akan menyerahkan urusan ini kepada Anda. Petik 2. Baiklah, saudaraku, serahkan saja urusan ini padaku. Setelah menjelaskan beberapa hal sepele, Chen Zhonglong berdiri dan pergi. Li Xinghai, sebaliknya, memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan pesta yang unik. Pertama, untuk merayakan keberhasilan dia membunuh Su Chen, dan kedua, untuk memenangkan 2 hari para dewa yang kuat ini. Jika mereka bisa digunakan oleh negara, akan sangat bagus membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pestanya berjalan lancar, dan Li Xinghai bahkan mengundang beberapa model muda untuk menemaninya minum, yang dianggap sebagai kesukaannya. Karena dia mengetahui dari Chen Zhonglong bahwa meskipun kedua orang ini berusia lebih dari 100 tahun, mereka masih penuh energi dalam hal seks, dan mereka juga menikmati ekstasi setelah berlatih. Jika tidak, hal seperti itu tidak dapat dilakukan. Saat itu, sesosok tubuh muncul di luar istana kepresidenan, berjalan menuju ke dalam seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Berhenti, siapa kamu? Penjaga di pintu menghentikan Su Chen dan bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, keluar dari sini. Kedua penjaga itu saling memandang. Jika kamu berani masuk ke istana kepresidenan tanpa izin, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Pengadilan kematian. 2 penjaga memegang senjata dan membidik Su Chen. Kami memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kamu tidak keluar dari sini, jangan salahkan kami karena menembak. Klik, klik, klik. Sebelum kedua penjaga itu sempat bereaksi, senjata di tangan mereka dipelintir menjadi besi tua oleh Su Chen. Kedua penjaga itu langsung bingung. Apa yang terjadi? Ada orang kuat yang datang ke istana kepresidenan. Pak. 2 tamparan. Kedua penjaga itu muntah darah dan pingsan. Perjamuan di istana kepresidenan masih berlangsung. Pada awalnya, Zhang Zuodong dan Mo Baoren sedikit berhati-hati, dengan identitas mereka di sini, mereka tidak bisa terlalu lancang. Tapi setelah minum beberapa kali, saya tidak peduli. Dia dan model-model muda di sekitarnya mulai menarik-narik, bersenang-senang. 2 tuan surgawi, saya ingin bersulang untuk kalian berdua di sini. Saya sudah memesan tempat. Kalian berdua bisa membawa semua wanita di ruangan ini dan bersenang-senang. Li Xinghai, jika kamu mengatakan itu, maka kami tidak akan sopan padamu. Kita semua adalah bangsa kita sendiri, sama-sama. Li Xinghai tersenyum. Ini benar-benar hidup, bisakah kamu memasukkanku? Mendengar suara-suara yang datang dari pintu, Li Xinghai dan yang lainnya tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba saya mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan pintu sebenarnya adalah Su Chen. Melihat Su Chen tiba-tiba menerobos masuk, model muda yang menemaninya di dalam ruangan begitu ketakutan hingga burung dan hewan bertebaran ke segala arah, bahkan tidak berani bergerak. Berdebar. Li Xinghai langsung jatuh ke tanah. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Itu hanya bom nuklir kecil. Jika bisa membunuh saya, Amerika Serikat pasti sudah menggunakannya sejak lama, dan ini bukan giliran Anda. Su Chen, kamu sangat beruntung bahkan bom nuklir tidak membunuhmu. Zhang Zuodong dan Mo Baoren berdiri. Bau alkohol di tubuh mereka hilang dalam sekejap dan mereka kembali ke keadaan normal. Aku terkejut kamu berani menggunakan sampah memalukan seperti itu. Su Chen bersandar di pintu dan berkata dengan tenang. Su Chen,
Izinkan saya memberitahu Anda, dua orang di samping saya ini adalah penguasa alam ilahi di negara baru kita. Jika Anda berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, sebaiknya Anda mempertimbangkan diri sendiri. Saya pikir wanita itu, Li Xiaoyu, seharusnya bisa memberitahu Anda kekuatan saya. Apakah menurut Anda kedua pria ini akan menjadi lawan saya? Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh orang kuat di alam dewa, tetapi saya tidak percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 2. Li Xinghai berangsur-angsur menjadi tenang, karena ada 2 ahli tingkat dewa di sampingnya. Tidak peduli seberapa kuat Su Chen, dia tidak bisa menghentikan serangan dari 2 tuan itu. Li Xinghai, jangan bicara omong kosong dengannya. Dia adalah tikus yang hanya bisa berpura-pura menjadi hantu. Aku akan membunuhnya sekarang. Terlihat dengan mata telanjang. Sinar energi hitam terbang menuju Zhang Zuodong dan meledak di dadanya. Sepasang mata tua yang redup menatap. Zhang Zuodong merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan mati dengan cara seperti itu. Bab 612. Dengan keras, Zhang Zuodong jatuh ke tanah, darah mengalir ke seluruh tanah. Salah satu dari 2 penguasa besar negara baru, Zhang Zuodong, telah jatuh. Anda benar-benar membunuh Tuan Zhang dengan satu gerakan. Mata Li Xinghai membelalak saat melihat Zhang Zuodong terbaring dalam genangan darah. Dia memandang Su Chen seperti monster. Karena dia menemukan bahwa Su Chen hanya mengangkat tangannya dengan lembut, semudah membunuh seekor semut, tanpa susah payah. Li Xinghai merasa pemikirannya sebelumnya sangat kekanak-kanakan. Keponakan saya pernah berkata bahwa Su Chen memiliki kemampuan untuk membunuh seorang master di alam dewa secara instan. Tapi dia tidak pernah memikirkan metode pembunuhan instan. Sangat rapi dan rapi. Menilai dari situasi saat ini, bahkan jika 100 master tingkat dewa datang, mereka mungkin bukan lawannya. Sepertinya hanya ada satu yang tersisa sekarang. Apa menurutmu dia masih bisa menjadi lawanku? Berdebar, berdebar. Li Xinghai dan Mo Baoren berlutut tanpa ragu-ragu. Menghadapi pria sekuat itu, mereka tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Puan Su, tolong selamatkan nyawa saya. Saya juga terbawa suasana untuk membalaskan dendam anak saya. Tolong jangan bunuh saya. Putramu ada di Tiongkok dan dia menyerang wanitaku. Wajar jika aku membunuhnya. Apakah kamu masih punya keluhan? Tidak ada keluhan, tidak ada keluhan. Dia pantas mati dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Li Xinghai melakukan kowtow berulang kali. Karena kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, mengapa kamu menyerangku? Alasan apa yang harus aku gunakan untuk menyelamatkan nyawamu? Ini. Li Xinghai membeku di tempat, wajahnya pucat. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk memohon belas kasihan. Saya sudah menikah, jadi saya ingin menyelesaikan banyak hal dengan damai dan tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Tetapi jika Anda tidak memberi saya kesempatan, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak, jangan. Su Chen mengabaikan permintaan belas kasihan Li Xinghai dan Mo Baoren. Dengan lambaian tangannya, dia menghajar mereka berdua sampai mati. Melihat model muda yang bersembunyi di sudut, Su Chen tersenyum ringan. Sebaiknya kau menelan apa yang terjadi hari ini, kalau tidak itu akan menjadi takdirmu. Ya, kami tidak akan mengatakan apapun. Tolong jangan bunuh saya. Hanya ada beberapa model muda, dan Su Chen tidak repot-repot memperhatikan mereka. Setelah membunuh Li Xinghai dan Mo Baoren, dia keluar dari istana presiden dengan angkuh. Li Xinghai hanyalah menteri pertahanan, dan dia belum memiliki kemampuan meluncurkan bom nuklir. Jadi saya harus berbicara dengan presiden mereka tentang masalah ini. Bandara Internasional Xingguo. Sebuah pesawat berbendera negara Han mendarat perlahan di bandara. Saat pintu kabin terbuka, Chen Zonglong menyambutnya dengan antusias. Puan Wen, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda. Terakhir kali Anda mengunjungi Selandia Baru adalah 3 tahun lalu. Chen Zonglong sangat bingung. 3 tahun lalu, Wen Changmin adalah wakil kepala staf Han Guo. Tak disangka, hanya dalam waktu 3 tahun, ia akan naik ke posisi tinggi sebagai presiden. Keterampilan semacam ini benar-benar di luar jangkauan orang biasa. Chen Zonglong tidak akan pernah membayangkan bahwa Wen Changmin dapat naik ke posisi presiden hanya karena Su Chen mendorongnya ke posisi tersebut. Kalau tidak, berdasarkan kemampuannya sendiri, dia mungkin masih menjadi wakil kepala staf sekarang. Ya, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan saya tidak pernah menyangka bisa mengunjungi negara baru. Hal ini membuat saya merasa seperti mengunjungi kembali tempat lama saya. Wen Changmin berkata sambil tersenyum. Puan Wen, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya telah menyiapkan jamuan makan bagi Anda untuk menangkap angin dan membersihkan debu. Ayo makan dan ngobrol. Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Hotel Xingguo Carlton. Sebagai salah satu dari sedikit hotel bintang 5 di Selandia Baru, selain menjaga standar tinggi secara konsisten, Carlton Hotel juga memiliki tujuan khusus lainnya. Sering digunakan untuk menerima tamu asing. Ini juga satu-satunya hotel yang ditunjuk secara resmi di negara baru. Di ruang perjamuan emas yang besar, sebuah meja persegi ditempatkan di tengahnya. Meski luasnya tidak besar, itu lebih dari cukup untuk menampung 2 orang. Puan Wen, ini adalah ciri-ciri negara baru kita.
Cobalah dan lihat apakah sesuai dengan selera Anda, kata Chen Zonglong sambil tersenyum. Oke, oke. Setelah mencicipi sebentar, Wen Changmin hanya bisa mengangguk. Daging ikannya halus sekali tapi tidak berminyak. Saya tidak bisa membuatnya meski saya punya pengalaman puluhan tahun. Selama Tuan Wen menyukainya. Di tengah makan, Wen Changmin memandang Chen Zonglong sambil tersenyum dan berkata, Tuan Chen, saya datang ke sini terutama untuk membahas kerjasama. Hal-hal spesifik telah dikomunikasikan melalui telepon sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Wajah Chen Zonglong agak jelek karena Wen Changmin ingin menyewa pelabuhan penting di negara baru itu. Jika kesepakatan tercapai, niscaya akan menjadi kesepakatan yang merugikan negara baru. Namun kekuatan nasional negara baru ini jauh tertinggal dari negara dingin. Jika Anda tidak setuju, kemungkinan besar mereka akan menaruh sepatu kecil di belakang Anda. Ini tidak sebanding dengan keuntungannya. Namun meski begitu, Chen Zonglong tidak ingin menyetujuinya dengan mudah, dia harus menghasilkan lebih banyak uang. Presiden dalam masalah. Sesuatu telah terjadi. Tepat ketika Chen Zonglong sedang memikirkan tindakan balasan, dia menemukan pengawalnya berlari dengan tergesa-gesa dari luar. Wajah Chen Zonglong menjadi marah. Dia sedang makan ketika dia berlari dengan tergesa-gesa. Ini sangat memalukan. Apakah Anda tidak melihat bahwa Tuan Wen dan saya sedang berbicara? Apakah ada peraturan lagi? Chen Zonglong menamparkan koper itu dan berkata dengan marah. Tuan Presiden, tolong jangan marah. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Tolong dengarkan saya. Pengawal itu mencondongkan tubuh ke telinga Chen Long dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi di istana presiden. Mendengar ini, ekspresi Chen Zonglong berubah liar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Dia tidak hanya lolos dari pemboman bom nuklir, tetapi dia juga membunuh dua orang kuat di alam dewa secara instan, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas di istana presiden, tak terhentikan. Monster macam apa pria bernama Su Chen itu? Tanda seru. Chen Zonglong duduk kembali di kursi dengan gemetar. Wajahnya sangat pucat, lebih jelek dari racun tikus yang diminumnya. Tuan Chen, apa yang terjadi? Saya melihat wajah Anda tidak terlalu bagus. Apakah Anda merasa tidak nyaman di suatu tempat? Wen Changmin berkata dengan santai. Seorang pencuri datang ke negara baru kita. Dia membunuh keponakanku, dan kemudian datang untuk membuat masalah di negara baru kita. Sekarang keadaan menjadi kacau balau. Chen Zonglong menghela nafas. Tuan Chen, saya juga memiliki seorang guru di samping saya yang dapat membantu Anda, kata Wen Changmin sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chen Zonglong berbinar. Dua guru ilahi dari negara baru keduanya telah dibunuh oleh Su Chen. Saat ini, Xin Guo tidak lagi memiliki tenaga yang layak untuk menghadapinya. Jika Wen Changmin dapat membantunya memecahkan masalah, ini pasti akan sangat membantu pada saat dibutuhkan. Bersambung.